Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang, Kamis 28 November 2024, menggelar rapat paripurna dengan agenda peringatan Hari Jadi ke-1264 Kabupaten Malang. Acara yang berlangsung di ruang rapat DPRD Kabupaten Malang pada 28 November 2024 itu turut dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Malang Darmadi, Wakil Ketua 1, 2, dan 3 DPRD Kabupaten Malang, Bupati Malang Haji Muhammad Sanusi, serta Wakil Bupati Malang Didi Gatot Subroto. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda di kesempatan kali ini? Senang sekali saya Yulida Kristia bisa hadir kembali menyapa Anda dalam program Momenta. Pemirsa, kali ini saya berada di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang yang berada di kawasan Jalan Panji, Kepanjen, Kabupaten Malang, di mana pada hari Kamis 28 November 2024 DPRD Kabupaten Malang akan menggelar rapat paripurna dengan agenda Hari Jadi Kabupaten Malang ke-1264 di tahun 2024. Seperti apa rangkaian rapat paripurna DPRD Kabupaten Malang? Mari kita simak informasinya untuk Anda. Suasana gedung eksekutif DPRD Kabupaten Malang pada Selasa siang tampak tidak seperti biasanya, yakni pertemuan antara eksekutif dan legislatif saja. Namun suasana gedung DPRD Kabupaten Malang yang berada di Jalan Panji Kepanjen tersebut berubah dengan suasana khas Malangan, sebab para tamu undangan yang hadir untuk laki-laki menggunakan baju adat Malangan berwarna hitam senada dengan menggunakan udeng, serta tamu undangan perempuan menggunakan pakaian kebaya Malangan atau baju nasional. Mulai halaman lobi gedung DPRD Kabupaten Malang, kesan istimewa sudah tampak dengan berbagai atribut budaya khas Malangan. Karpet merah dihamparkan untuk menyambut tamu undangan yang hadir, mulai lantai lobi DPRD Kabupaten Malang hingga ruang sidang paripurna DPRD Kabupaten Malang di lantai 2. Saat menuju ruang sidang paripurna DPRD Kabupaten Malang, Ketua DPRD Kabupaten Malang Darmadi Esos didampingi para wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang bersama Bupati Malang dan Wakil Bupati Malang diiringi dengan tarian penyambutan tamu. Sesampainya di ruang sidang paripurna, acara pun dilanjutkan dengan pemberian santunan kepada beberapa anak yatim piatu. Santunan ini diberikan langsung oleh pimpinan DPRD Kabupaten Malang Darmadi, Bupati Malang, serta Wakil Bupati Malang dan diikuti oleh anggota DPRD Kabupaten Malang. Usai memberikan santunan, acara dilanjutkan dengan pertunjukan tari beskalan sebagai sambutan para tamu undangan yang hadir dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Kabupaten Malang.
Ketua DPRD Kabupaten Malang periode 2024-2029 Darmadi Esos membuka dan memimpin jalannya rapat paripurna DPRD Kabupaten Malang dengan agenda peringatan Hari Jadi Kabupaten Malang ke-1264 tahun 2024. Ketua Sidang Paripurna menyebutkan rangkaian kegiatan yang dilakukan selama peringatan Hari Jadi Kabupaten Malang ke-1264. Mengawali rapat paripurna hari ini, marilah kita mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, jasmani maupun rohani, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Malang dalam rangka peringatan Hari Jadi ke-1264 Kabupaten Malang. Paripurna hari ini Paripurna Hari Jadi bersejarah ini memberi makna penting bagi perjalanan Kabupaten Malang ke depan menuju Malang berbudaya, ekonomi kreatif, dan pariwisata global. Shalawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah SWT kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta para penerus perjuangan beliau hingga akhir zaman. Semoga kita dijadikan umat yang termasuk di dalamnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang terhormat karena telah hadir memenuhi undangan rapat paripurna hari ini. Rapat paripurna DPRD dan hadirin sekalian yang berbahagia, dengan senantiasa memohon ridho kepada Allah SWT, maka dengan diawali ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna hari ini Kamis 28 November 2024 dibuka dan terbuka untuk umum. Darmadi dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada Kabupaten Malang yang telah menambah usia barunya ke 1264 tahun. Ia juga menyampaikan bahwa peringatan Hari Jadi Kabupaten Malang ke 1264 ini merupakan momen penting untuk mengenang perjalanan panjang pembangunan daerah yang tentu dalam hal ini khususnya Kabupaten Malang yang berdirinya sejak 760 Masehi. Dengan tema yang diusung yakni menuju Kabupaten Malang berbudaya, ekonomi kreatif, dan pariwisata global, Ketua DPRD Kabupaten Malang berharap ke depan tercipta budaya kreatif dan menjadikan Kabupaten Malang sebagai pionir pariwisata global dan dapat meningkatkan perekonomian melalui ekonomi kreatif. Yang kami hormati, di tahun 2024 ini, Kabupaten Malang sudah memasuki usia yang ke-1264. Untuk itu, pada hari yang berbahagia ini, kami atas nama pimpinan dan seluruh jajaran anggota DPRD Kabupaten Malang mengucapkan selamat Hari Jadi yang ke-1264 Kabupaten Malang menuju Kabupaten Malang berbudaya, ekonomi kreatif, dan pariwisata global. Semoga ke depan tercipta budaya yang kreatif dan menjadikan Kabupaten Malang sebagai pionir pariwisata global serta peningkatan perekonomian melalui ekonomi kreatif. Rapat paripurna DPRD serta hadirin sekalian, peringatan Hari Jadi Kabupaten Malang adalah bentuk rasa syukur kita terhadap anugerah Allah SWT yang telah memberi kita sebuah negeri yang subur, harmonis, tentram, masyarakat yang berbudi luhur dan berakhlak, yaitu Kabupaten Malang. Maka sudah selayaknya lah kita mengucapkan terima kasih
kepada para leluhur, para pejuang, tokoh masyarakat, para guru yang telah berjuang menata kehidupan masyarakat, mencerdaskan masyarakat untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Dan saat ini kita mengisi pembangunan Kabupaten Malang dengan bersinergi bersama dengan harapan jalannya pemerintahan berlangsung dengan baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal yang tujuan akhirnya mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Untuk itu tidak berlebihan apabila ucapan terima kasih diberikan kepada anggota DPRD yang telah mengawal aspirasi masyarakat, menciptakan tatanan perundang-undangan yang berkualitas, terus mengawasi jalannya pemerintahan, mengawasi pembangunan dengan tujuan membangun Kabupaten Malang. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang yang telah memberikan pelayanan masyarakat dengan baik. Apresiasi yang setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, baik dari kepolisian, TNI, kejaksaan, pengadilan, yang selalu melindungi, membangun keamanan, kenyamanan, dan ketertiban masyarakat Kabupaten Malang. Khususnya di tahun politik ini, di mana telah terlaksana pemilihan umum yang berjalan dengan lancar, aman, dan tertib. Silakan teman-teman. Karena pilkada sudah selesai dengan lancar, aman, dan tertib. Hadirin sekalian yang berbahagia, peringatan hari jadi yang ke-1264 di tahun 2024 ini, pemerintah Kabupaten Malang telah menyusun beberapa rangkaian kegiatan, diantaranya 1. Kegiatan doa bersama di Peringgitan Pendopo Kabupaten Malang yang dihadiri oleh seluruh kepala perangkat daerah. 2. Kegiatan ziarah makam mantan bupati di area pemakaman Ki Ageng Gribek dan ziarah ke makam mantan bupati di area pemakaman Kasin Samaan, TMP, Lawang, dan Batu. 3. Pembacaan khotim Quran di Masjid Al-Istiqomah dan Masjid Tajdid Dusallah. 4. Rapat paripurna hari jadi ke-1264 Kabupaten Malang. 5. Upacara hari jadi ke-1264 Kabupaten Malang di halaman Pendopo Kabupaten Malang. 6. Resepsi dan tasyakuran di Pendopo Kabupaten Malang. Dan 7. Pertunjukan seni wayang kulit di Pendopo Agung Kabupaten Malang. Rangkaian rapat paripurna DPRD Kabupaten Malang dalam rangka peringatan Hari Jadi Kabupaten Malang ke-1264 juga dilakukan pemutaran video sejarah berdirinya Kabupaten Malang, kemudian penayangan pemimpin Kabupaten Malang era kolonial Belanda hingga masa pemerintahan Republik Indonesia. Dilanjutkan dengan penayangan video pendek awal mula berdirinya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang, profil para anggota DPRD Kabupaten Malang masa bakti 2024-2029, serta penayangan capaian prestasi Kabupaten Malang di bawah kepemimpinan Haji Muhammad Sanusi. Peringatan HUT ke-1264 Kabupaten Malang ini adalah momen penting kenang perjalanan panjang pembangunan daerah, tentu dalam hal ini khususnya Kabupaten Malang sejak berdiri pada tahun 760 Masehi. Prasasti ini ditemukan di wilayah Dinoyo Malang, menceritakan tentang Raja Gajayana,
seorang pemimpin yang bijaksana dan memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Di bawah kepemimpinan Gajayana, Kanjuruhan dikenal sebagai kerajaan yang kuat dan mandiri. Kesejahteraan rakyat tercermin dari bagaimana masyarakat hidup dalam kedamaian, bekerja bersama dalam sistem pertanian dan perdagangan yang teratur. Di era ini, Kanjuruhan mengembangkan struktur pemerintahan yang rapi dan terorganisir. Raja Gajayana membangun Candi Badut sebagai persembahan bagi para dewa, sebuah candi yang kini tetap berdiri kokoh sebagai bukti kejayaan peradaban Kanjuruhan. Namun, peradaban Kanjuruhan tidak hanya bergantung pada kekuatan fisik atau pertanian semata. Raja Gajayana juga memperkenalkan nilai-nilai kearifan lokal, seperti gotong royong dan rasa saling memiliki, yang tumbuh di antara masyarakatnya, menciptakan budaya yang menghargai kesejahteraan bersama. Di masa ini, muncul komunitas-komunitas yang hidup dalam keharmonisan dan kemakmuran, sebuah warisan yang tetap menjadi nilai luhur hingga hari ini. Seiring waktu, masa keemasan Kanjuruhan memudar, dan wilayah Malang memasuki babak baru di bawah kekuasaan Kerajaan Singhasari yang didirikan oleh Ken Arok pada abad ke-13. Di bawah kepemimpinan Raja Kertanegara, Singhasari mengukir kejayaan hingga keluar Jawa, mencapai wilayah Bali dan Sumatera. Kertanegara dikenal sebagai pemimpin visioner yang memperkuat jaringan perdagangan dan diplomasi, menjadikan Malang sebagai salah satu pusat perniagaan di Jawa Timur. Di masa Singhasari, masyarakat Malang menikmati kemakmuran dari perdagangan yang aktif, sementara nilai-nilai budaya Kanjuruhan tetap terjaga. Nilai-nilai tersebut terus diwariskan, berakar pada kehidupan masyarakat yang sederhana namun berdaya, dengan struktur pemerintahan yang tetap menjaga kesejahteraan rakyat. Namun, waktu membawa perubahan. Ketika era kolonial tiba, Kabupaten Malang mengalami banyak tantangan baru. Penjajahan Belanda mengubah lanskap sosial dan politik, namun rakyat Malang tetap mempertahankan semangat juang mereka. Sejarah mencatat perlawanan demi perlawanan terjadi di tanah ini, mulai dari pertempuran Trunojoyo hingga perlawanan masyarakat yang gigih mempertahankan kebebasan mereka. Pada masa kemerdekaan, Kabupaten Malang resmi menjadi bagian dari Republik Indonesia pada tanggal 21 September 1945. Semangat baru mengalir di seluruh wilayah ini, dan Kabupaten Malang memasuki era pembangunan yang lebih modern. Bupati Malang sejak awal berdiri hingga kini. Sejak era kolonial hingga kini, Kabupaten Malang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang berdedikasi menciptakan fondasi bagi kesejahteraan masyarakat. Sejarah mencatat pada masa kolonial Belanda antara lain, Bupati pertama, Raden Tumenggung Notodiningrat ke-1, menjabat mulai tahun 1819 hingga 12 November 1839. Bupati kedua, Raden Aryo Adipati Notodiningrat II, menjabat mulai 12 November 1839 hingga 31 Juli 1884. Bupati ketiga, Raden Aryo Adipati Notodiningrat III, menjabat sejak 31 Juli 1884 sampai 24 November 1894. Bupati keempat, Raden Aryo Adipati Suryo Adiningrat I atau Raden Syarif, menjabat sejak 24 November 1894 hingga 23 Agustus 1934. Pada masa penjajahan Jepang, dilanjutkan oleh Bupati kelima, Raden Aryo Adipati Sam, menjabat mulai 9 November 1934 hingga 31 Juli 1945. Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, kepemimpinan Kabupaten Malang dilanjutkan oleh Bupati ke-6, Raden Sudono, menjabat mulai 12 Oktober 1945 hingga 17 Juli 1950. Bupati ke-7, Raden Mas Tumenggung Ronggo Mustejo, merupakan Bupati Federal, menjabat mulai tahun 1945 hingga 1950. Bupati ke-8, Haji Said Hidayat, menjabat mulai 17 Maret 1950 hingga 11 April 1950. Bupati ke-9, Mas Ngabehi Suntoro, menjabat mulai 1 Maret 1950 hingga 28 Mei 1958. Bupati ke-10, Mas Jiapan Noto Budoyo, merupakan Bupati Desentralisasi, menjabat dari 1 Juli 1958 hingga 11 Mei 1964. Bupati ke-11, Sundoro Harjo Amijoyo SK, Bupati Dekonsentrasi, menjabat sejak 3 April 1958 hingga 31 Desember 1958.
Bupati ke-12 dijabat oleh Muhammad Sunan SH, menjabat dari 1 Oktober 1964 hingga 30 November 1969. Bupati ke-13 menjabat selama 2 periode, yaitu Kolonel Infantri HR Suwinyo, menjabat mulai 1 November 1969 hingga 22 November 1979. Bupati ke-14, Kolonel Infantri Edi Slamet, menjabat sejak 1 Oktober 1980 sampai 22 Oktober 1985. Bupati ke-15 menjabat selama 2 periode, yaitu Kolonel Infantri Abdul Hamid Mahmud, menjabat mulai 22 Oktober 1985 hingga 24 Oktober 1995. Bupati ke-16, Kolonel Infantri Muhammad Said, MSI, menjabat sejak 24 Oktober 1995 hingga 26 Oktober 2000. Bupati ke-17, Insinyur Muhammad Ibnu Rubianto, MBA, menjabat mulai 26 Oktober 2000 hingga 24 Januari 2002. Bupati ke-18 menjabat selama 2 periode, yaitu Haji Sujud Pribadi, SOS, SE, menjabat sejak 24 Januari 2002 hingga 26 Oktober 2010. Bupati ke-19 Haji Rendra Kresna, BCKU, SH, MMMPM, menjabat mulai 26 Oktober 2010 hingga 2 November 2015. Menjelang persiapan kontestasi pilkada, kepemimpinan Kabupaten Malang dilanjutkan oleh pejabat sementara, Insinyur Hadi Prasetyo MM, menjabat mulai 3 November 2015 sampai dengan 16 Februari 2016. Lalu setelah pilkada, Kabupaten Malang resmi dipimpin kembali oleh Haji Rendra Kresna, menjabat mulai 17 Februari 2016 hingga 15 Oktober 2018. Setelah itu kepemimpinan dilanjutkan oleh pelaksana tugas Bupati, Dr. Andes Haji Muhammad Sanusi MM, menjabat 15 Oktober 2018 hingga 16 September 2019. Lalu pada 17 September 2019, Dr. Andes Haji Muhammad Sanusi MM resmi dilantik menggantikan Haji Rendra Kresna hingga 25 September 2020. Lalu beliau cuti di luar tanggungan negara dalam rangka berkontestasi pilkada sampai dengan 5 Desember 2020. Pemerintahan Kabupaten Malang kemudian dipimpin oleh pejabat sementara yaitu Dr. Andres Syaihul Hulam MM. Beliau menjabat mulai 26 September 2020 hingga 5 Desember 2020. Setelah kontestasi pilkada, Kabupaten Malang kembali dipimpin oleh Bupati ke-20, Dr. Andes Haji Muhammad Sanusi MM, menjabat mulai 26 Februari 2021 hingga sekarang. Selama beliau dalam masa cuti karena mengikuti pilkada, roda pemerintahan akan dipimpin oleh PJ Bupati, Dr. Andes Haji Didik Gatot Subroto SH, MH, menjabat sejak 25 September 2024 hingga cuti Bupati Sanusi berakhir. Ketua DPRD Kabupaten Malang sejak awal dibentuk hingga kini. Bersama dengan para bupati, ada pula sosok-sosok ketua DPRD yang turut menjadi penyeimbang dan pengawal jalannya pemerintahan. Sejak DPRD Kabupaten Malang pertama kali terbentuk pada era Orde Lama, hingga saat ini, banyak tokoh yang telah mengisi kursi kepemimpinan tersebut. Berikut nama-nama yang telah berperan dalam mengawal aspirasi rakyat Kabupaten Malang. Ketua DPRD Kabupaten Malang pertama, Mayor Sukri Utomo, menjabat sejak tahun 1967 hingga 1977. Ketua DPRD Kabupaten Malang kedua, Letkol Aryo Darmono, menjabat sejak tahun 1977 hingga 1986. Ketua DPRD Kabupaten Malang ketiga, Kolonel Haji Holil Rusman, menjabat sejak tahun 1986 hingga 1992. Ketua DPRD Kabupaten Malang keempat, Kolonel Infantri Dr. Andes Haji Muhammad Sukmin, menjabat sejak tahun 1992 hingga 1993. Ketua DPRD Kabupaten Malang kelima, Letkol Infantri Suhendro, menjabat sejak tahun 1993 hingga 1997. Ketua DPRD Kabupaten Malang ke-6, Letkol Haji Sugiarto, menjabat sejak tahun 1997 hingga 1999. Ketua DPRD Kabupaten Malang ke-7, Haji Muhammad Ali Hasan SH, menjabat sejak tahun 1999 hingga 2004. Ketua DPRD Kabupaten Malang ke-8, Suhadi SE, MPM, menjabat sejak tahun 2004 hingga 2009. Ketua DPRD Kabupaten Malang ke-9, Dr. Andes Harisa Songko, menjabat sejak tahun 2009 hingga 2019. Ketua DPRD Kabupaten Malang ke-10,
Dr. Andes Bibi Gatot Subroto, SH, MH, menjabat sejak tahun 2019 hingga September 2020. Ketua DPRD Kabupaten Malang ke-11, PLT, Sodikul Amin, menjabat sejak 23 September 2020 hingga 26 April 2021. Ketua DPRD Kabupaten Malang ke-12, Darmani Esos, menjabat sejak 26 April 2021 hingga 2024. Setelah kontestasi pemilu legislatif 2024, beliau terpilih kembali sebagai Ketua DPRD hingga sekarang. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang dengan agenda peringatan Hari Jadi ke-1264 Kabupaten Malang tahun 2024 dilanjutkan dengan mendengarkan sambutan dari Bupati Malang Haji Muhammad Sanusi. Dalam sambutannya tersebut, Bupati Malang mengucap syukur di Hari Jadi Kabupaten ke-1264. Kabupaten Malang dianugerahi dengan potensi yang begitu luar biasa, seperti sumber daya alam yang berlimpah, keindahan alam, serta warisan budaya yang kaya. Kabupaten Malang adalah surga wisata yang terus memikat hati pengunjung lokal maupun mancanegara. Tidak hanya itu, perkembangan sektor ekonomi kreatif dengan berbagai produk lokal, mulai dari kerajinan, kuliner khas, hingga seni pertunjukan, telah menjadi daya tarik yang memperkuat perekonomian masyarakat. Juga ada 7 penghargaan tingkat nasional lainnya, tentunya pencapaian ini patut kita apresiasi bersama. Pada bidang pendidikan terdapat peningkatan indeks pembangunan manusia melalui peningkatan kualitas indeks pendidikan sebesar 6,3. Capaian ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang berada pada 6,1. Catatan positif lainnya yakni berkenaan dengan peningkatan literasi membaca yang meningkat secara signifikan dari sebesar 55,66% pada tahun 2022 menjadi 63,77% pada tahun 2023. 3. Di bidang pariwisata dapat kita sampaikan bahwa seiring dengan semakin banyaknya destinasi wisata baru, jumlah kunjungan wisata telah mencapai 2,3 juta sepanjang tahun 2024. Selain itu, berbagai penghargaan berhasil diraih oleh Kabupaten Malang, diantaranya penghargaan sebagai desa wisata terbaik dan desa wisata berkelanjutan di Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, peringkat 1 desa wisata terbaik, kampanye sadar wisata 5.0 termasuk dalam 50 besar desa wisata terbaik dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia ADWI 2024. Tepuk tangan untuk Desa Sanankerto sebagai wisata terbaik di Indonesia. Capaian penghargaan di atas tentunya juga tidak terlepas dari dukungan masyarakat, termasuk para penggiat wisata serta budaya yang ada di Kabupaten Malang, diantaranya penghargaan setia lencana ekowisata kepada Bapak Sabtoyo selaku founder Cilunguk Mangrove Conservation atau CNC 3 warna di Sumber Manjing Wetan, dan penghargaan kategori tanda kehormatan dari Presiden Republik Indonesia kepada almarhum Profesor Hendrikus Suprianto MHum sebagai budayawan pegiat pelestari kesenian ludruk. Untuk itu ludruk kita kembangkan di Kabupaten Malang. Hidup Pak Kartara, salah satu pemain ludruk andalan di Dampir.
Sarip tambah Yosef. Pada sektor ekonomi kreatif dapat disampaikan bahwa secara garis besar pembangunan ekonomi di Kabupaten Malang terus mengalami kemajuan yang signifikan dengan persentase yang mencapai 5% berdasarkan data produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan PDRB ADHK nilainya mencapai 744,29 miliar, di mana pertumbuhan tertinggi tercatat pada sektor transportasi dan perdagangan dengan persentase sebesar 13,97% dan pengeluaran konsumsi lembaga non-profit pertumbuhan tertinggi yakni 10,64%, sementara pertumbuhan usaha mikro yang juga relatif stabil pada persentase 13%. Di bidang pembangunan infrastruktur non-infrastruktur dapat disampaikan bahwasanya pelaksanaan telah dilakukan di seluruh Kabupaten Malang, khususnya dalam hal mendukung pertumbuhan dan aktivitas ekonomi pariwisata dan industri kreatif serta menggali potensi unggulan daerah. Dalam hal ini, pemerataan pembangunan infrastruktur jalan dimulai dari Jalan Lintas Selatan yang sudah selesai beserta ruas jalan siripnya. Adapun jalan sirip dimaksud sebagai koridor menuju JLS meliputi koridor barat yang mencapai ruas Kepanjen Bagak, koridor tengah yang mencakup Gondang Legi Simpang Balikambang sedang proses pengerjaan, dan koridor timur yang ini masih dalam proses peningkatan. Dalam hal ini dapat kami sampaikan pula bahwa pembangunan infrastruktur pada sektor jalan dalam kondisi baik, yang mana capaiannya terus meningkat sebesar 73,3% dari total 1.668 km ruas jalan yang ada di Kabupaten Malang. Begitupun pelaksanaan pembangunan jaringan irigasi saat ini berada dalam kondisi baik dengan persentase sebesar 57,12%. Kondisi tersebut juga didukung dengan persentase kecukupan debit air irigasi terhadap luas areal pertanian sebesar 58,20% serta panjang saluran irigasi teknis primer dan sekunder yang berada pada persentase 58,48% atau dalam kondisi baik. Selanjutnya, pada aspek pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang dan kuantitas maupun kualitas gedung pemerintahan yang telah memenuhi standar teknis sebesar 43,53%. Hal ini juga dengan cakupan pelayanan air minum dan sanitasi yang mencapai persentase 80,68%. Rapat paripurna Dewan yang saya banggakan, selain beberapa capaian tersebut, indikator keberhasilan kinerja pembangunan di Kabupaten Malang juga dibuktikan melalui diterimanya penghargaan di tingkat nasional maupun regional selama kurun waktu 2023 sampai 2024, diantaranya sudah ditayangkan, tidak saya bacakan. Untuk itu, atas berbagai penghargaan yang telah kita raih bersama sepanjang tahun ini atas nama pemerintah Kabupaten Malang, kami menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, perhatian dan kontribusi nyata bagi kemajuan Kabupaten Malang. Tidak kurang dari 27 penghargaan tingkat nasional maupun regional yang telah diterima oleh Kabupaten Malang menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Malang telah berkembang pesat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kami menyadari bahwa perjalanan panjang Kabupaten Malang hingga mencapai usia ke-1264 tidak lepas dari dukungan dan peran aktif semua pihak. Dengan semangat kebersamaan ini, kami optimis bahwa Kabupaten Malang akan terus melangkah maju menjadi Kabupaten Malang yang berbudaya, mengenal unggah-ungguh, unggul di dalam ekonomi kreatif, dan mampu bersaing di kancah global sebagai destinasi wisata terkemuka.
Dan juga perlu kami sampaikan bahwa ekonomi kreatif dari masyarakat Kabupaten Malang, yakni petani milenial di Dusun Jarak Ijo, Desa Ngadas, Kecamatan Ponjokusumo, telah menorehkan keberhasilan menanam kentang 1 hektar bisa menghasilkan uang 1 miliar dalam 1 tahun. Ini lonjakan luar biasa yang telah dihargai oleh kementerian maupun dari perguruan tinggi. Tepuk tangan untuk masyarakat Ngadas. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang dengan agenda Hari Jadi ke-1264 Kabupaten Malang tahun 2024 ditutup oleh Ketua DPRD Kabupaten Malang Darmadi Esos. Dan hadirin sekalian yang kami hormati, sebelum acara ini saya tutup, sekali lagi atas nama pimpinan dan anggota DPRD, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh undangan yang telah hadir mengikuti rapat paripurna DPRD dari awal sampai akhir. Dengan demikian, rapat paripurna peringatan Hari Jadi ke-1264 Kabupaten Malang telah selesai. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan mengucap syukur Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna kami nyatakan ditutup. Sebagai wujud syukur atas kelancaran kegiatan yang digelar oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang di Hari Jadi Kabupaten Malang ke-1264, acara pun dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh petugas kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang serta diakhiri dengan menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Ya Allah ya Malikal Mulki, pada hari yang istimewa ini kami berkumpul dalam acara rapat paripurna DPRD Kabupaten Malang dengan agenda peringatan Hari Jadi Kabupaten Malang ke-1264. Kiranya berkahi acara ini ya Allah. Ya Allah ya Qawiyyu ya Matin, hari ini Kabupaten Malang telah berusia 1264 tahun. Sungguh usia yang cukup dewasa. Oleh karena itu ya Rabb, berikanlah pada kami semua yang ada di majelis yang mulia ini dan seluruh warga Kabupaten Malang berupa kekuatan lahir dan batin dalam rangka menjaga integritas bangsa. Berilah kami semangat untuk tetap terus bersyukur dan terus berprestasi dalam rangka pembangunan mental spiritual dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hari ini memang adalah agenda yang sudah disusun, yaitu paripurna Hari Jadi Kabupaten Malang yang ke-1264. Jadi ini adalah kegiatan peringatan hari ulang tahun Kabupaten Malang yang setiap tahun kita rayakan, yang dimulai dengan rangkaian-rangkaian kegiatan yang seperti saya sampaikan tadi. Kemudian paripurna, nanti ada upacara, termasuk ada resepsi Hari Jadi yang akan dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Malang. Jadi kegiatan hari ini memang tidak semarak pada tahun kemarin karena bersamaan dengan kegiatan pilkada, sehingga kita banyak mengurangi kegiatan-kegiatan di luar kegiatan resmi yang seperti saat ini.
laporan yang disampaikan Pak Bupati tentunya adalah bagian dari kinerja dari pemerintah Kabupaten Malang, termasuk prestasi-prestasi yang telah dilakukan dan juga harapan untuk tahun-tahun yang akan datang. Tentunya ini semuanya juga seiring dengan yang disampaikan dari DPRD, kita akan melaksanakan tugas-tugas kita dengan sebaik-baiknya untuk kemakmuran masyarakat Kabupaten Malang. Sinerginya cukup bagus, jadi selama semua program saat ini juga berjalan dengan bagus, tentunya dengan sinergi yang telah dilakukan. Kami sebagai DPRD tentunya bersinergi melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPRD, dan tentunya tanpa sinergi tentunya kita tidak akan bisa bekerjasama dengan baik. Dari DPRD memang saat ini adalah peringatan Hari Jadi. Tentunya di tahun ini kita akan menyelesaikan menuntaskan semua program-program pemerintah Kabupaten Malang, dan kita sudah merencanakan untuk di tahun 2025 melalui penganggaran yang dilakukan di APBD. Disitulah peran kita mulai dari perencanaan, penetapan, kemudian nanti kita pengawasan terkait dengan pelaksanaan pemerintahan yang ada di Kabupaten Malang. Pertama kita sampaikan Dirgahayu Kabupaten Malang yang ke-1264. Semoga ke depan Kabupaten Malang semakin jaya dan semakin memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Malang. Ya, itu adalah prestasi yang diraih oleh masyarakat Kabupaten Malang dalam rangka mewujudkan kesejahteraan di Kabupaten Malang. Salah satu itu karya anak milenial di Ngadas, itu bisa menghasilkan tanam kentang 1 tahun 1 hektarnya 1 miliar. Karena Malang kabupaten agraris yang mempunyai luas lahan pertanian 43.000 untuk padi, 40.000 untuk tebu, dan sisanya hortikultura sekitar 75.000 hektar. Itu kalau rata-rata 1 hektar 1 miliar akan ada 150 triliun kekayaan di Kabupaten Malang ini. Ini yang nanti terus kita pacu agar tanah-tanah yang di Kabupaten Malang bisa menghasilkan lebih bagus, lebih banyak. Bahkan kalau bisa meniru petani milenial yang ada di Ngadas, itu per hektar tanam kentang bisa 1 miliar. Maka masyarakat Kabupaten Malang akan jadi masyarakat yang miliarder. Targetnya yaitu di industri dan juga nanti di pariwisata dan kebudayaan. Seiring nanti Jalan Gondang Legi ke Balikambang telah diselesaikan oleh pemerintah pusat menjadi jalan nasional, sehingga nanti banyak investasi yang akan masuk untuk pengembangan wisata di jalur lintas selatan. Harapannya masyarakat semakin bekerja keras, semakin bergairah, semakin menunjukkan kreativitasnya agar jati diri masyarakat Kabupaten Malang yang berbudaya dan beretos kerja semakin ditingkatkan, sehingga dapat mengentas kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan di Kabupaten Malang. Inovasinya tentunya nanti setelah kita dapat mengembangkan produktivitas pertanian, maka akan mengarah kepada industri food estate yang mengolah hasil produk-produk pertanian. Di waktu dekat dari kementerian, dari staf khususnya Bapak Presiden Prabowo telah berdiskusi dan berdialog dengan saya untuk mendirikan pengalengan pabrik pengalengan ikan tuna di Kabupaten Malang yang dalam tahun 2025 ini mulai dikerjakan. Yang dari Denmark akan mendirikan pabrik pengolahan limbah sawit untuk dijadikan bioetanol. Ya, pemirsa JTV Malang, demikianlah rangkaian rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang dalam rangka peringatan Hari Jadi Kabupaten Malang ke-1264 di tahun 2024. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang berharap di Hari Jadi Kabupaten Malang ini, Kabupaten Malang semakin jaya, berkembang pesat menuju Kabupaten Malang berbudaya, ekonomi kreatif, dan aman bagi warga Kabupaten Malang. Dari Kabupaten Malang, saya Yulida Kristia dan juru kamera Rifki Mahesa pamit undur. Terima kasih dan wassalamualaikum.